Tiga hal yang bikin gagal cuan di TikTok. Ini penting guys, khususnya buat yang pemula di TikTok ini. Karena biasanya nggak tahu udah lakukan tiga hal ini dan akhirnya nggak menghasilkan penjualan apapun. Pertama, terjebak di cerita para senior yang bisa mendapatkan omset puluhan juta, ratusan juta, bahkan miliaran dalam waktu 1 bulan. Kalau kita terjebak mikirin hasil ratusan juta dalam 1 bulan, bisa-bisa kita malah kecewa bahkan gagal ketika hasil kita ternyata dalam 1 bulan nggak sebesar itu atau bahkan belum menghasilkan sama sekali. Jangan sampai ya kita terjebak atau terpaku sama hasil. Yang kita perlu pegang adalah setia sama prosesnya. Proses gimana para senior-senior itu bisa menghasilkan sebesar itu. Apa yang perlu dikerjakan dengan sebaik-baiknya setiap harinya dan kita lakukan itu aja. Karena apa yang kita tabur itulah yang kemudian hari kita akan tuai. Kedua, pengen hasil yang instan. Siapa sih ya yang gak tergiur sama hasil puluhan juta atau ratusan juta tadi? Dan seringnya teman-teman pemula pengen bisa cepat menghasilkan seperti itu, tapi malah terjebak di pemahaman yang salah, yaitu omset besar bisa didapat dari followers yang banyak. Akhirnya demi dapat followers banyak dan cepat, pakai cara-cara yang salah, yang akhirnya nggak menghasilkan apa-apa. Contohnya FLKS. Banyak orang melakukan penyalahgunaan FLKS demi mendapatkan followers yang instan, yaitu melakukan follow, like, comment, share, secara spamming dan bahkan mengajak orang lain untuk melakukan FLKS juga terhadap kita. Mungkin saja kamu bisa dapat followers banyak dalam waktu singkat, tapi hampir bisa dipastikan followersnya tidak berguna karena tidak sesuai dengan target marketnya kita. Dan pastinya hal ini akan menjadi pelanggaran keterlibatan palsu terhadap akun kitanya. Yang keduanya, beli followers. Hal ini hampir bisa dipastikan tidak ada gunanya juga. Hampir sama seperti FLKS tadi. Followers yang kita dapatkan dengan beli kemungkinan bukanlah target market kita juga. Hasilnya ya mereka nggak akan menyumbang apapun terhadap omset kita kan. Ketiga, tidak sabar. Sekali lagi, saat kita terjebak di pemikiran bahwa omset besar dihasilkan dalam waktu singkat, kita cenderung jadi tidak sabar. Kok orang lain bisa omset segitu dalam 1 bulan, tapi saya udah 1 bulan belum menghasilkan apa-apa. Bagaimanapun juga, setiap orang prosesnya akan berbeda-beda, dimanapun itu, nggak cuma di TikTok doang. Kalau nggak sabar, ya pastinya segera udahan di tengah jalan. Ya, gagal namanya. Gitu aja sharing saya kali ini sambil curhativasi terhadap diri saya sendiri juga nih. Teman-teman, kita sama-sama belajar, sama-sama praktek. Semoga apa yang diimpikan di TikTok ini bisa segera terwujud. Teman-teman ada yang melakukan tiga hal yang tadi, lanjut sharing ya di kolom komentar.